Jadi nggak mungkin farm di Australia itu meminta orang Indonesia hanya 10 orang atau 5 orang untuk datang ke mari. Jadi bukan seperti itu Pak ya? Kebutuhan ada, tetapi tidak seperti itu cara perekrutannya. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ada kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Australia dalam pengiriman TKI? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Selamat datang di channel YouTube saya Ardana Gumai. Dan hari ini saya sedang berada di Wisma Indonesia yang ada di Sydney, Australia. Dan bersama Bapak Konjen kita. Kembali lagi Pak di channel YouTube saya. Selamat datang di Wisma Indonesia. Terima kasih Pak. Oke, ini collab kita yang sudah kesekian kali ya Pak ya? Betul. Oke, subscribernya langsung banyak Pak. Oh. Senang. Pak Heru, gimana apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Mas Ardana? Alhamdulillah saya baik. Dan Bapak mungkin mau menyapa para penonton YouTube saya? Halo para penonton YouTube sekalian, selamat datang di channel ini dan senang sekali berjumpa dengan Anda. Kita semangat terus di tengah pandemi yang masih berlanjut dan mudah-mudahan dengan adanya vaksin menjadi game changer untuk penanganan COVID kita. Amin. Ini doanya bagus sekali guys. Pak, sibuk, semakin sibuk? Luar biasa, terima kasih. Masih, walaupun dalam kondisi saat ini, kita harus terus mempromosikan ekonomi Indonesia. Semaksimal mungkin di Australia. Nah, bicara mengenai mempromosikan masalah ekonomi Indonesia. Wah, ini kayaknya saya langsung straight to the point aja nih Pak ya. Sure, yeah. Nah, kan ini kalau kita dengar-dengar, dan ini juga sudah bukan merupakan rahasia lagi, bahwa Indonesia dengan Australia itu kan sudah mengadakan kerjasama ya Pak ya, khususnya untuk di bidang ekspor impor untuk kedua negara tersebut, Indonesia dan Australia. Nah, Bapak mungkin bisa ceritakan Pak, ini kerjasamanya dalam bentuk apa dan kapan mulai terbentuk dan namanya apa Pak? Terima kasih Mas Ardana. Jadi kerjasamanya adalah Indonesia Australia Comprehensive Economic Agreement. Atau disingkat dengan apa Pak? IACEPA. Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. IACEPA. Ini mulai berlaku sejak tahun lalu, 5 Juli 2020. Kerjasama ini komprehensif, namanya juga komprehensif ya, mencakup banyak hal. Yang pertama adalah kerjasama perdagangan, di mana seluruh barang Indonesia masuk ke Australia dengan tarif 0%, dan hampir seluruh produk Australia ke Indonesia juga 0%. Yang kedua, ini juga ada dalam kaitan dengan investasi. Jadi akan banyak akselerasi dan perlindungan investasi, sehingga diharapkan banyak investasi Australia ke Indonesia. Dan demikian juga sebaliknya, kita juga ada beberapa fasilitasi bagi investor kita yang berada di Australia maupun timbal baliknya. Selain itu juga ada mengenai peningkatan sumber daya manusia melalui program vokasi, melalui program magang, dan juga working holiday visa dan sebagainya. Wah, luar biasa sekali kerjasamanya ya Pak ya. Nah, bicara masalah kerjasama tadi Pak, kesepakatan kan sudah terjadi nih. Kalau ada kategorinya do atau don't-nya untuk produk-produk yang boleh dibawa masuk dari Indonesia ke Australia, itu mungkin ada kategori yang bisa Bapak jelaskan? 100%. Jadi 100% barang ekspor kita ke Australia akan mendapatkan tarif 0% masuk ke Australia. Asal barang itu adalah barang yang memiliki Certificate of Origin atau surat keterangan asal Indonesia. Asal Indonesia ya. Asal dari Indonesia 100% SKA, dengan SKA maupun CO masuk ke Australia. Tentu saja dengan requirement lainnya ya, yang dipersyaratkan oleh Australia. Tetapi tarif biaya masuknya dengan adanya SKA maupun CO itu kita bisa dapat 0%. Mungkin dari sekian banyak nih Pak ya, orang-orang yang mengetahui dan juga telah mengetahui bahwa ada tarif 0%. Bicara masalah tarif 0% itu Bapak bisa jelaskan Pak, apa itu tarif 0%? Tarif 0% itu adalah bea masuk. Bea masuk saja yang dinolkan. Bea masuk saja yang dinolkan. Dulu ada beberapa kategori barang yang kena tarif bea masuk.
Namun sekarang dengan adanya Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement itu jadi di scrap jadi 0%. Untuk 100% barang dari Indonesia. Oh, oke. Itu berarti via shipping ya Pak ya? Via shipping ya, tentu saja ya. Oke, karena kan Indonesia ataupun dengan Australia ini kan kalau kita nih guys ya, khususnya kalau kita dari Indonesia ke Australia kemudian lewat pesawat ya, maksudnya kita dengan flight. Begitu kita masuk ke Australia ini ada beberapa larangan untuk membawa banyak hal, ada buah-buahan, ada daging ataupun juga jenis-jenis yang lainnya. Nah, apakah kalau kita ini kan tidak melalui jalur ekspor impor ya Pak? Kalau membawa dengan kita pribadi untuk beberapa hal tersebut, apakah itu bisa diizinkan untuk masuk Pak? Ada dua konsep berbeda ya. Kalau yang pertama dalam kaitan dengan IASEPA itu adalah produk perdagangan. Produk perdagangan. Jadi yang diekspor dalam bentuk produk dagang. Tapi kalau yang kita bawa karena kita bepergian ke Australia itu adalah milik orang pribadi. Okay. Kalau itu sesuai dengan ketentuan imigrasi dan custom Australia. Ini agak sedikit berbeda. Tentu saja ada larangan-larangan yang tidak diperbolehkan bagi orang yang membawa barang-barang yang dianggap terlarang bagi otoritas Australia. Ya. Oke, seperti itu ya Pak ya. Dan kalau ada pertanyaan lagi ya Pak ya, kalau andai kata masyarakat ataupun orang Indonesia ingin mengirimkan produknya kemari, apakah itu harus perusahaan besar yang sudah punya nama branded? Apakah dari skala kecil itu boleh melakukan hal tersebut Pak? Dan kalaupun boleh, bagaimana caranya? Saya kira tidak ada pembatasan perusahaan besar atau perusahaan kecil. Semua usahawan Indonesia bisa melakukan ekspor ke Australia asal memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Kriteria tadi ya Pak ya? Baru saja kita justru malah mengarahkan kepada para UKM kita yang memiliki kapasitas untuk melakukan ekspor. Kita berikan pengetahuan mengenai bagaimana cara masuk Australia dan kita akan melakukan ini hampir setiap bulan ya untuk beberapa state supaya mereka aware dengan fasilitas IASEPA ini dan bisa menyiapkan diri dengan baik. Kalau perusahaan-perusahaan besar mungkin sudah mempunyai kapasitas sendiri, mereka punya R&D sendiri, mempunyai tim sendiri, tapi teman-teman yang masih menengah ke bawah, usahawan kecil dan menengah tentu saja perlu dibantu, diberikan informasi lebih banyak dan kita upayakan agar mereka bisa melakukan ekspor. Oke, sejauh ini Pak sudah ada upaya pemerintah di Indonesia ya Pak ya untuk mensosialisasikan tentang hal ini Pak? Oh sudah ada, jadi rekan-rekan kerja di Kementerian Luar Negeri, di Kementerian Perdagangan, ya, di Kementerian Industri, UKM dan sebagainya, mereka sudah melakukan sosialisasi mengenai ketentuan Indonesia Australia SEPA ini. Harapannya teman-teman di dalam negeri juga bisa melihat secara detail, ya. Kemudian kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan agar betul-betul kerjasama ini bisa diisi dengan langkah yang konkret melakukan ekspor ke Australia terhadap barang-barang kita. Ya, kalau ada informasi yang kurang konkret, kemudian kita diperbolehkan untuk bertanya, itu ke lembaga atau ke instansi mana, Pak? Banyak. Kita ada Kementerian Perdagangan, ada ya. Ada websitenya mungkin? Ada websitenya. Tinggal diketik aja di Google ya, misalnya ya, Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership. Oh, IACEPA tadi ya Pak? IACEPA. Nanti akan muncul Kementerian Perdagangan, ada juga Kementerian UKM, Kementerian Industri dan sebagainya. Saya kira mereka punya masing-masing informasi mengenai IACEPA sesuai dengan kewenangannya. Oh, oke. Oke Pak, kalau tadi kan hampir semua produk-produk impor yang bisa dimasukkan ke Australia ini, berarti termasuk pertambangan itu bisa memenuhi kriteria untuk bisa masuk kemari ya Pak ya? Oh iya. Kita ada beberapa jenis barang tambang, yakni mineral yang masuk ke Australia. Ya, bisa. Mineral dan coal mungkin masuk Pak? Coal masuk, tapi karena di sini juga memproduksi coal, ada juga, ya. Jadi mungkin tidak terlalu prioritas. Tidak terlalu, ya. Tapi ada beberapa produk itu yang sebagai produk suplemen ya, tambahan. Sebagai produk tambahan ya Pak ya. Nah,
Ini saya dapat beberapa informasi dan dapat data ya Pak ya. Tadi saya ada searching. Ini datanya saya bacakan Pak. Tren ekonomi dunia pertumbuhannya akan menurun sekitar 3%. Di mana Indonesia juga diproyeksikan menurun dari sekitar 2,3% dan bisa sampai minus 0,4% guys. Ekspor Indonesia menuju Australia mencatat kenaikan surplus 2,2 juta US dollar dari periode sebelumnya. Di mana hal ini yang menimbulkan rasa optimis peningkatan tercatat pada komoditi tembaga, ban, dan aluminium. Australia menempati posisi ke-17 sebagai negara tujuan ekspor dan ke-8 untuk sebagai negara sumber impor. Nah, di sini Bapak optimis ya Pak ya? Oh ya. Perdagangan kita dengan Australia meskipun masih relatif kecil, namun demikian kita mencatat pertumbuhan kenaikan. Bahkan pada Trade Expo Digital yang tahun lalu, tahun 2020, ada banyak transaksi perdagangan yang disepakati antara pengusaha Indonesia dan Australia. Dan ini alhamdulillah lumayan ya, di tengah kondisi COVID seperti tahun lalu yang cukup tinggi, kita berhasil melakukan terobosan-terobosan terhadap produk-produk kita masuk ke Australia, termasuk produk makanan dan minuman. Bisa disebutkan Pak? Makanan dan minuman ya, beberapa jenis makanan dan minuman yang sekarang ada di supermarket Australia merupakan salah satu dari keberhasilan ekspor itu. Kemudian furniture ya, dan juga beberapa produk lain yang menjadi andalan ekspor kita ke Australia. Oke Pak. Nah, ini adalah pertanyaan terakhir menutup dari perjumpaan saya dengan Pak Heru. Ini lebih, kita ngobrolnya agak serius nih kali ini, tapi nggak apa-apa ya Pak ya. Oke, kan di luar sana nih Pak, di Indonesia banyak sekali informasi ataupun berita-berita tentang pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Australia. Kan kalau kita lihat dan merujuk daripada perjanjian bilateral antara Indonesia dengan Australia, sepertinya itu ada dan tiada, karena banyak orang-orang Indonesia itu yang tidak mengetahui dan tidak sampai informasinya ke masyarakat luas. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ada kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Australia dalam pengiriman TKI di luar pemerintahan? Dan kalau ada di pemerintahan, apakah ada, dan kalau tidak ada, apakah lembaga dari luar pemerintahan itu adalah satu lembaga ataupun instansi yang memang benar-benar kita bisa percaya Pak untuk dalam hal kasus ini? Sejauh yang saya ketahui belum ada perjanjian formal mengenai tenaga kerja Indonesia dengan Australia. Jadi perekrutan tenaga kerja profesional yang masuk ke Australia dilakukan dengan sistem merit ya, merit system secara profesional. Jadi yang bisa dilakukan dalam kaitan dengan Australia ini adalah program pemagangan. Di mana dalam kaitan Indonesia Australia SEPA ada sekitar 200 professional position yang bisa melakukan pemagangan. Kemudian juga tenaga kerja melalui kerangka working holiday visa yang dengan IASEPA ini dari dulunya sekitar 4.000 dengan kerangka IASEPA akan ditingkatkan menjadi 5.000 dalam periode perjanjian ini. Jadi mungkin itu yang bisa dijadikan salah satu referensi ya, untuk para pencari kerja yang akan ke Australia. Jadi betul-betul memang harus profesional, harus dengan merit system. Selektif ya Pak ya? Selektif, dengan mereka melakukan perekrutan secara profesional langsung oleh perusahaan, tetapi tidak dalam kaitan konteks perjanjian yang antar yang selama ini kita persepsikan. Ya. Berarti kalau instansi di luar itu berarti nggak ada ya Pak ya? Saya kira tidak ada ya, seperti itu ya. Karena kan kalau kita melihat nih Pak, banyak kejadian. Saya nggak usah sebut dari beberapa provinsi di Indonesia Pak. Cuman ini udah menjadi rahasia umum. Bahkan guys, saya itu mengikuti dan memfollow beberapa akun Facebook ataupun grup pencari kerja di luar negeri. Salah satunya adalah ke Australia. Dan itu saya lihat banyak sekali informasi tentang Australia, farm A membutuhkan 10 orang untuk pemetik buah.
Padahal nggak ada yang seperti itu. Di Australia meminta orang Indonesia datang kemari untuk memetik buah di farm tersebut, di state yang ada di Australia ini. Karena di Australia ini guys, yang namanya orang mau kerja tuh banyak sekali guys. Orang-orang Indonesia maupun orang luar negeri banyak yang bisa mengambil pekerjaan tersebut. Jadi nggak mungkin farm di Australia itu meminta orang Indonesia hanya 10 orang atau 5 orang untuk datang kemari. Jadi bukan seperti itu Pak ya? Kebutuhan ada, tetapi tidak seperti itu cara perekrutannya. Iya. Jadi dan juga yang perlu diperhatikan dalam masa pandemi COVID saat ini, pemerintah Australia masih menutup perbatasan internasional. Artinya belum diperbolehkan orang asing untuk masuk ke Australia kecuali warga negara Australia sendiri, kemudian permanent resident yang ada di Australia dan diplomat yang memang bekerja di Australia. Selain itu belum boleh masuk, sehingga kalau ada informasi-informasi yang tidak jelas, mohon dapat di refer di informasi yang ada di Kedutaan Australia di Jakarta maupun melalui perwakilan Republik Indonesia yang ada di Australia. Nanti kita bisa berikan informasi semaksimal mungkin yang bisa kita berikan. Namun demikian harus cek dan recheck dan pastikan bahwa informasi itu benar. Jangan sampai tertipu atau mendapatkan informasi yang salah. Oke, good. Dan itu pesan dari Pak Heru, harus cek and recheck, dan memang tidak ada regulasinya guys kalau mau mencari pekerja. Walaupun kebutuhan di sini itu sangat banyak untuk membutuhkan pekerja-pekerja di farm ataupun di tempat-tempat lainnya, tetapi kalau perekrutan dengan cara seperti yang saya bilang tadi, butuh 10 orang dari Indonesia, dari Australia meminta orang Indonesia datang kemari, itu tidak ada. Dan kalian hati-hati karena banyak sekali oknum-oknum yang mengatasnamakan satu instansi untuk perekrutan bekerja di Australia. Yang bisa masuk bekerja di Australia itu hanya salah satunya adalah WHV. Dan kemudian, salah dua dong Pak ya. Salah duanya adalah student. Dan tadi itu ada yang untuk magang ya Pak ya. Tapi itu saat ini masih belum bisa masuk karena perbatasan internasional masih ditutup oleh pemerintah Australia. Oke guys, pesan kami harus berhati-hati dan selalu mencari informasi ini, cek and recheck. Dan kalau kalian memang ingin bekerja di Australia ini, carilah orang-orang yang bisa dipercaya ataupun instansi-instansi yang bisa dipercaya melalui sumber-sumber resmi yang ada di instansi. Yes, oke. Dan juga salah satunya adalah memakai student visa dan WHV guys ya. Pak Heru, sekian dulu Pak, dan terima kasih sudah meluangkan waktunya ngobrol lagi di channel YouTube saya. Dan ini pasti sangat berguna karena teman-teman yang ada di Indonesia mendapatkan langsung pesan-pesan yang sangat kuat, pesan-pesan yang bisa kalian pertimbangkan dari seorang Pak Heru Hasubolo, Bapak Konsul Jenderal Republik Indonesia yang ada di Sydney, Australia ini. Pak, terima kasih. Sama-sama. Dan sampai ketemu di vlog selanjutnya Pak. Oke, jangan bosan-bosan ya Pak ya. Tidak sama sekali. Salam sehat. Oke. Tetap semangat. Tetap semangat guys. Terima kasih guys. Bye. Pak Heru, terima kasih banget. Sama-sama. Ya, sudah mau ngobrol-ngobrol di channel YouTube-nya Ardana Gumais. Dan pasti pesan-pesan ini sangat berharga dan juga sangat kuat sekali karena seorang Pak Heru Hasubolo, Bapak Konsul Jenderal Republik Indonesia yang ada di Sydney, yang telah memberikan penjelasannya. Tapi Pak, sebelum menutup nih Pak, benar-benar kita tutup ini sesi ini, saya mau panggil dulu Pak, adik-adik saya ini ada dari Teamwork, adik-adik WHP kita, mereka sudah ada di sini. Ayo guys, datang kemari. Halo. Kita closing statements. Oke. Sekarang kita mau pamit dulu dan bersama saya ada Indra, dan Lilders TV. Oke, tadi kita collapse dan jangan lupa kalian subscribe dan juga like ataupun komen, ada pertanyaan yang mau ditanyakan silakan, dan jangan lupa juga di channel di Lilders TV channel, dan jangan lupa juga subscribe channel aku guys. Oke, sampai ketemu guys, bye. Bye.